Halo trader, apa kabar? Di dunia trading, ada satu musuh yang nggak mungkin bisa kita hindari. Mau sehebat apapun teknik kita, mau secanggih apapun sistemnya, musuh ini pasti akan datang. Namanya drawdown. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas soal drawdown ini, dan kita akan lihat kenapa bandar-bandar besar selalu bisa selamat dari serangannya, sementara banyak trader retail malah hancur lebur. Bicara soal drawdown, sebenarnya ini simple. Drawdown adalah penurunan modal dari titik tertinggi ke titik terendah sebelum akhirnya modal kita naik lagi dan bikin rekor baru. Misalnya, modal awal kita 100 juta, lalu naik jadi 150 juta. Wah, senang dong. Tapi tiba-tiba pasar berbalik arah, dan modal kita turun jadi 120 juta. Nah, penurunan dari 150 juta ke 120 juta itulah yang disebut drawdown. Dalam contoh ini, drawdownnya adalah 30 juta, atau sekitar 20% dari puncak modal. Penting untuk dipahami, semua trader, tanpa terkecuali, pasti akan mengalami drawdown. Gak ada ceritanya trading mulus profit terus tanpa pernah rugi. Yang membedakan trader sukses dengan yang gagal bukanlah siapa yang bisa menghindari drawdown, tapi siapa yang bisa mengelolanya dengan baik. Ada dua pertanyaan kunci yang harus kita jawab saat menghadapi drawdown. Pertama, seberapa dalam penurunannya? Dan yang kedua, seberapa cepat kita bisa pulih dari penurunan itu? Trader yang hancur biasanya mengalami drawdown yang sangat dalam. Misalnya 50, 60, atau bahkan 80% dari modal. Kalau sudah separah itu, untuk kembali ke titik impas saja butuh perjuangan luar biasa. Bayangkan, kalau modal kita turun 50%, kita butuh profit 100% hanya untuk balik modal. Berat sekali. Sebaliknya, trader yang jago akan selalu menjaga drawdown-nya tetap kecil dan terkendali. Misalnya di bawah 20%. Dengan begitu, proses pemulihannya jadi jauh lebih cepat dan lebih ringan secara psikologis. Jadi, tujuan kita bukan untuk menjadi trader yang anti drawdown, karena itu mustahil. Tujuan kita adalah menjadi trader yang kalaupun kena drawdown, penurunannya dangkal dan pemulihannya cepat. Inilah yang memisahkan antara amatir dan profesional. Sekarang, mari kita intip rahasia dapur para bandar atau institusi besar. Kenapa mereka seolah kebal dan selalu bisa bertahan bahkan di tengah badai pasar sekalipun? Apa mereka punya bola kristal? Tentu tidak. Jawabannya ada pada 3 pilar manajemen risiko mereka yang sangat disiplin. Pertama, mereka punya aturan risk per trade yang sangat kecil. Artinya, untuk setiap posisi trading yang mereka buka, risiko kerugiannya sudah dibatasi. Biasanya hanya sekian persen kecil dari total modal mereka. Mungkin cuma 1 atau 2% saja. Jadi, kalaupun satu posisi rugi, dampaknya ke keseluruhan portofolio itu seperti gigitan nyamuk saja. Gak akan bikin modal mereka goyang apalagi sampai bangkrut. Kedua, mereka tidak pernah all-in. Ini kebiasaan buruk trader pemula. Begitu yakin dengan satu saham, langsung semua modal dimasukkan. Ini namanya bunuh diri. Bandar tidak akan pernah melakukan itu. Mereka melakukan diversifikasi, menyebar modal ke beberapa instrumen atau saham yang berbeda. Jadi kalau satu saham anjlok, masih ada yang lain yang bisa menopang. Prinsipnya sederhana, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, mereka selalu siap salah. Para profesional ini paham betul bahwa pasar tidak bisa ditebak. Mereka masuk ke pasar dengan sebuah hipotesis, sebuah skenario. Tapi mereka juga sudah menyiapkan skenario kalau ternyata analisis mereka salah. Mereka punya yang namanya cut loss. Begitu harga bergerak tidak sesuai harapan dan menyentuh batas risiko, mereka akan langsung keluar tanpa ragu, tanpa berharap harga akan berbalik arah. Mereka mengakui kesalahan, terima kerugian kecil, dan lanjut ke peluang trading berikutnya. Bagi mereka, cut loss itu bukan kegagalan, tapi biaya bisnis yang memang harus dibayar. Jadi, pada akhirnya, trading itu bukan soal seberapa sering kita benar atau seberapa jago kita menebak arah pasar. Trading adalah permainan tentang bertahan hidup. Ini bukan lari cepat, tapi lari maraton. Kuncinya bukan menghindari drawdown, tapi belajar bagaimana cara bertahan di dalamnya, mengelolanya dengan bijak, dan keluar sebagai pemenang di akhir cerita. Kalau teman-teman mau belajar lebih dalam tentang bagaimana membangun sistem trading yang benar, yang fokus pada manajemen risiko seperti ini, kalian bisa mempelajari sistem trading saham Kotakasu. Saya sudah siapkan dalam bentuk e-book yang bisa teman-teman pesan melalui link di deskripsi video ini.
Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bisa membantu perjalanan trading kalian menjadi lebih baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.